boleh enggak kita menghadiri acara haul ulama? Soalnya di tempat aku ini tiap tahun acara haul, ribuan manusia yang datang. Bingung awak ustaz. Masya Allah, ini orang mana ni pakai awak ni? Medan. Masalah haul adalah satu majlis yang dibuat untuk memperingati kematian fulan bin fulan, dan ini bukanlah bahagian daripada ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, tapi ini adalah rekaan segelintir para ustaz, dan biasanya dia buat rekaan ini kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu, benih-benih income. Kalau tak ada benih-benih income di sana, dia pasti takkan buat. Jemaah, alasannya mungkin dihias dengan apa, zikir dan doa. Di zaman Nabi SAW, Khadijah meninggal tapi Nabi tak pernah buat haul. Kemudian siapa lagi? Hamzah dan sahabat-sahabat yang meninggal, Nabi tak pernah buat haul. Bahkan ketika Nabi SAW meninggal, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tak pernah buat haul, padahal ketika itu Islam dah kuat, tak ada halangan untuk mereka buat haul, tapi tak pernah buat. Begitu juga Al-A'immatul Arba'ah, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tak pernah buat haul untuk Nabi SAW, padahal Nabi lah yang lebih berhak untuk dibuat haul kalau memang itu bahagian daripada ajaran Islam. Bermakna ini hanyalah rekaan-rekaan para ustaz-ustaz yang pasti akan ada kepentingan tertentu di sana. Allah Ta'ala alam. Yang pertama, perlu dipahami dulu bahwa haul kiai dengan milad persyarikatan itu dua hal yang berbeda. Yang satu itu bisa masuk ranah min umuri ta'abudi, bisa masuk ranah perkara ibadah. Sementara milad persyarikatan itu masuk ranah muamalah istihadiyah, sehingga itu berbeda. Dalam hal haul itu bisa menjadikan, jadi ketika ada haul kiai yang sudah meninggal dunia, itu bisa menjadikan seseorang mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah atau surat Yasin atau surat yang lainnya. Sementara di Muhammadiyah, fatwanya di fatwa tarjih itu mengirimkan pahala bacaan itu tidak sampai. Kemudian di situ juga bisa jadi ngalap berkah kepada kiai yang sudah meninggal. Sementara kita meyakini bahwa keberkahan itu milik Allah. Jadi kalau mau minta berkah, minta kepada Allah. Dan juga berpotensi pula bertawasul kepada kiai yang sudah meninggal. Mungkin apa tidak? Mungkin. Dan itu sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Kita tidak boleh berdoa melalui perantara kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau mau perantara, maka perantara tersebut bisa Asmaul Husna, bisa perantara amal soleh, bisa perantara yang pertama adalah nama Allah, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga bisa dengan doa-doa yang makfur, yang bisa kita jadikan sebagai sarana di dalam bertawasul. Tidak minta doa kepada orang yang sudah meninggal, tapi mintalah doa kepada orang yang masih hidup. Sementara kalau milad Muhammadiyah itu sama dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sama apa beda? Sama. Nah, sama di situ. Bahkan acara-acaranya juga bisa jadi mirip. Bisa jadi mirip. Kenapa? Ya, bisa jadi mirip. Dan itu ranahnya adalah muamalah, tidak ada ngalap berkah, tidak ada ritual, tidak ada tawasulan, sehingga itu ranahnya adalah ranah muamalah. Dan di samping itu isinya pun sesuatu yang bermanfaat, seperti misalnya pelayanan kesehatan, khitanan masal, apalagi jalan sehat, ada lagi apa boleh ya, dan lain-lain. Nah gitu aja. Nah, disebut ke warna-warna, nyebut kabeh. Baik. Jadi intinya di situ adalah acaranya adalah acara yang sifatnya muamalah duniawiyah, sosial kemasyarakatan, dan juga itu sebagai sarana untuk konsolidasi, sarana untuk evaluasi, untuk keakraban. Jadi seperti kalau di dalam operasi itu ada apa namanya, RAT, kalau di pemerintah ada tutup tahun. Nah,
Maka di situ bisa saling bertemu, bisa ada rapat untuk konsolidasi, untuk evaluasi, untuk keakraban, dan itu satu hal yang mubah, satu hal yang boleh, tidak melanggar tuntunan agama. Sehingga kalau pertanyaannya tadi adalah kenapa tidak ada haul Kiai Haji Ahmad Dahlan, justru ketika melakukan haul itu malah bisa jadi melanggar apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan itu juga berpotensi mengkultuskan beliau, dan di Tarjih Muhammadiyah itu tidak boleh mengkultuskan beliau. Maka kalau di HPT jilid 1, kalau teman-teman pernah membuka, itu ada larangan, pernah ada keputusan larangan memajang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan, meskipun pada akhirnya kemudian larangan tersebut dicabut. Kenapa larangan itu terjadi? Karena ada kekhawatiran mengkultuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Meskipun kemudian larangan memajang itu dicabut untuk tujuan pendidikan, mengenalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri persyarikatan. Sementara kalau di dalam milad Muhammadiyah itu justru tidak ada di situ pengkultusan. Lalu bagaimana cara kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan? Salah satunya adalah menjalankan ide-ide beliau, seperti surat Al-Ma'un yang beliau ajarkan itu. Untuk apa? Untuk diamalkan. Maka ketika kita mengamalkan sebagaimana yang beliau ajarkan, maka itu sudah menjadi amal jariah bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika kita mendoakan kaum muslimin secara umum yang sudah mendahului kita, maka itu sudah tercakup di dalamnya. Maka ketika ada rumah sakit, ada pelayanan kesehatan, ada santunan fakir miskin, ada panti asuhan, maka itu semua yang dilakukan persyarikatan, pahalanya akan mengalir kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga beda antara haul kiai dengan milad Muhammadiyah. Dalam milad Muhammadiyah itu adalah konsolidasi, itu adalah evaluasi, itu adalah keakraban, itu adalah perkara muamalah yang sifatnya hampir-hampir mirip dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, selama isinya bukan takbir, bukan buang-buang harta, isinya bukan maksiat, isinya bukan sesuatu yang dilarang, maka pada prinsipnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik, bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu nggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit, karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamar dikai rokok, mergo zaman ning donya seneng rokok. Rokok wis kalem cung mesti dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan lha iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek agar juga hilang jare wis dijuk bae lan iku mboten enten sanate. Misalnya istighosah di tradisi NU atau tahlil. Kata bapak saya itu kalau ada orang ngeritik tahlil itu kan ngeritiknya karena kita ini 7 hari 40 hari. Bagaimana orang bisa mengkritik pelafalan atau perafalan atau mengumandangkan kalimat thayyibah? Ketika tahlil itu melibatkan kalimat thayyibah, sebetulnya kan ikut dalil umum saja bahwa kalimat thayyibah itu baik, dilafatkan kemana saja baik, di mana saja baik. Wong itu kalimat thayyibah, orang mau mati ya disunatkan baca kalimat thayyibah. Lalu gara-gara istilahnya 7 hari, 40 hari, kemudian kan terus dikritik kita.
Mana hadisnya? Nabi ada ditahlili, sahabat juga ada yang tahlilan, kan terus kita kalah. Karena memang nggak pernah ada sahabat tahlilan gitu, karena sahabat tidak punya kartu NU gitu. Tapi kan repot. Tapi kalau cari dalil sahabat melafatkan kalimat thayyibah pasti gampang, karena ya sahabat suka wiridan. Wong jelas di Quran uzkuru wa dzikron katsira, kamu nyebut Allah dzikron katsira, nyebut yang sering, yang banyak. Tapi kelirunya kita ngistilahkan itu 7 hari 40 hari, akhirnya lah kebetulan kita nyari dalil yang 7 hari 40 hari. Nyari dalil-dalil, wah 7 hari itu roh sedang begini, kalau 40 hari sedang gini, 100 hari sedang gini. Itu kan otoritas maghibat, sesuatu yang kita tidak tahu, itu butuh hadis sahih. Nah itu kan terus senang kubu sebelah nyerang kita, dianggap goblok lah, dianggap macam-macam. Sebetulnya kalau dianggap nggak apa-apa, kalau kebetulan kita ada goblok lah, yang repot itu dianggap kebetulan kita ya keliru betul, itu jadikan masalah kan, itu kan masalah besar gitu. Coba ikutkan saja kaidah umum, misalnya uzkuru wa dzikron katsira. Kenapa kalau wiridan NU la ilaha kok 100? Ya kalau 100 kan pasti dzikron katsira, itu pasti banyak itu. Kenapa tidak 2 saja misalnya? Ya kalau 2 kayaknya diperdebatkan itu sudah banyak apa belum, kan lebih rasional. Yang disepakati banyak ya kita misalnya nyebut la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Pasti orang sepakat itu dzikron katsira. Nah, kenapa ada 2 kali saja? Itu diperdebatkan itu banyak apa belum kalau 2 itu. Daripada kita nyari dalil-dalil yang macam-macam tadi yang. Nah, meskipun saya di NU, entah saya sendiri nggak tahu saya ini kultural apa-apa, yang jelas itu konstitusi saya itu bahwa orang alim itu harus menghentikan ilmu dan kitmanul ilmi itu haram, menyembunyikan ilmu itu haram. Terus kemudian saya beri contoh lagi di kitabnya Said Muhammad Abu Abdul Farad. Ya ini saya tidak cerita halaman-halamannya, yang pokok tadi 2 kitab saja. Nanti kalau cerita terus halaman-halamannya atau kitabnya yang di Amerika bingung loh, nanti Suriahnya belajar terus malah nggak jadi bisnis, malah jadi roi Suriah betulan nanti. Begini, hadis-hadis tentang jumlah kalimat thayyibah yang banyak itu rata-rata dhaif. Kalau itu diharuskan dan dinisbatkan ke Nabi. Tapi kalau tidak dinisbatkan ke Nabi, tapi karena kreasinya ulama atas nama masyarib itu rasa kangen sama Allah sehingga nyebut Allah sering. Itu kan menjadi kaidah umum secara psikologi. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering menyebut itu. Karena kita mencintai Allah, maka kita sering nyebut Allah. Kita mencintai Rasulullah, maka sering nyebut Rasulullah. Tapi tetap saja kamu tidak usah bilang bahwa jumlah-jumlah besar itu dari Nabi. Resikonya begini misalnya ya. Misalnya Rais Suriah Amerika Serikat berfatwa orang itu kalau la ilaha illallah 100 kali maka pasti masuk surga, ditambahi 100 kali. Nanti repot, orang yang mau mati kebetulan baca la ilaha 3 kali. Wah ini belum surga karena jumlahnya belum cukup, kuotanya belum cukup. Kan hadisnya 100 kali, itu kan bahaya sekali itu. Makanya hadis yang sahih hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, jumlahnya hanya sekali. Kamu tidak usah sok-sokan soleh terus hadisnya diganti 100 kali, 200 kali. Nanti repotnya kalau ada orang meninggal kebetulan baca baru 50 kali, wah ini tidak ahli surga karena kuotanya tidak cukup, wong hadisnya 100. Nah jumlah-jumlah besar itu rata-rata masalah secara riwayat, secara disiplin ilmu hadis. Di semua teks Bukhari Muslim, di semua hadis-hadis hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak menyebut jumlah. Lah nanti kalau kita wiridan dan kebetulan kiainya itu suka tahlilan, lamanya nggak ampun minta ampun. Kalau di kampung kamu kan biasa tahlil dining Mbah Abdullah atau tahlil dining Abdul Salam, mesti orang anak-anak muda ngerti. Waduh suwi itu mesti lama itu. Tapi lamanya ini kita carikan dalil, yaitu tadi man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Misalnya Anda hidup di Amerika, mungkin ibu-ibu mencintai satu hal tertentu yang baru terkenal, pasti ya sering nyebut itu. Anak-anak muda baru suka apa, ya sering nyebut itu. Misalnya dulu saya kan ngertinya ya anak muda-mudi, sekarang orang bilang Gen Z, semuanya pasti pakai bahasa Gen Z. Nah karena kita mencintai Allah, man ahabba syai'an mesti aktsara dzikra, orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Dan kita alhamdulillah digelari Allah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang iman itu adalah orang yang sangat mencintai Allah.
Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran hadis. Kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Nah, iya. Kata kembali saja sudah masalah kan. Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya. Memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jogo, tongkate Kali Jogo, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh, ribet. Itu nggak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyuroh wal akabir, harus punya status besar, karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali dhuwur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang. Sing mesti kalimatnya orang geruang, orang geruang kebodhon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok sana kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga segilanya, enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hashim menghentikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo, jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Jika semua orang tuh ingin, itu dari mana, orang mana, terus kriterianya kayak apa. Sampai Khadijah, karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsu. Saya beri contoh ya, contoh kecil ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai fajril jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu, karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan, pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel, pokoknya semua situ dulu namanya apa?
Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu reaksi, nabi itu nggak boleh mikir, dia nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu udah mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir, memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Makun tatadrimal kitab walal iman. Kalau nabi mikir kok tak adik jumpakanku kapan ya, supaya diarani nabi carane piye. Makanya nabi itu harus ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak kro wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga cari momentum yang pas dia ngaku nabi. Nabi itu harus ummi, layak kro wala yaktub.